Kau terangi jalanku saat gelap datang. Beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekapmu saat ku takut. Beriku damai dan kekuatan. Hanya dekatmu, jiwaku tenang. Daripadamu pertolonganku, Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya, setia dan benar. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janjimu setia, Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya, setia dan benar. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janjimu setia, Allah yang ku percaya. Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Allah yang ku percaya, setia dan benar. Bagai gunung
yang ku percaya, tetap ku selamanya. Allah yang ku percaya, setia dan benar. Bagai gunung batu yang tak akan goyah, janjimu setia, Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Haleluya. Kita bertemu kembali dan kita boleh bersyukur karena kita memiliki Allah yang baik seperti Dia. Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Dia menciptakan manusia, menciptakan dunia, mencipta kita semua, dan juga menyayangi kita, memelihara kita, bahkan juga sangat-sangat memperhatikan kita. Dia tidak pernah mengabaikan kita maupun menelantarkan. Dalam kondisi seperti ini kita tidak perlu khawatir. Dan kita tidak perlu bergumam dengan mengatakan, di manakah engkau Allah ketika virus-virus ini merajalela dan banyak orang dilanda oleh pandemi ini dan sebagainya. Allah tetap memperhatikan dan memelihara kita. Tapi mengapa? Nah, ini membutuhkan sesuatu untuk bisa menjawab. Dan kita harus lihat dulu apakah kita ini berkompeten untuk menjawab atau tidak. Tapi yang jelas dalam hal ini adalah bahwa Allah itu berkuasa dan Allah itu memelihara serta memperhatikan kita semua. Ini yang harus kita pegang. Masalah yang lain-lain nanti mungkin itu bisa direnungkan ataupun Tuhan sendiri akan memberikan jawabnya. Baik melalui firman-Nya dan sebagainya. Tapi yang terpenting apa yang sudah disampaikan dalam firman Allah, itu kita pegang dan kita imani. Ayo, untuk itu kita baca dulu aja. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Nah, kita baca ayat yang ke-29 saja, langsung mulai. Dikatakan demikian. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit.
Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Memang ini adalah suatu cuplikan atau kutipan secara tidak keseluruhan, bukan keseluruhan. Kalau kita mau baca seluruhnya, maka tentunya ini akan memakan waktu yang sangat lama dan isi dari apa yang diungkapkan ini pun juga luas serta dalam. Tetapi yang penting kita mengerti konteksnya ini tentang apa. Dan kemudian kita lihat apa sebetulnya yang Tuhan Yesus maksudkan. Nah, kita lihat dulu saja dari apa yang kita baca ini. Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 29 ini bahwa burung pipit itu dijual 2 ekor seduit. Artinya apa? Burung pipit ini ada harganya. Tapi harganya ini murah. Seduit itu untuk 2 ekor. Berarti 1 ekor ya separuhnya itu. Berarti sangat murah sekali. Nah, dibandingkan dengan manusia, dalam ayat 31 dikatakan, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau 2 ekor aja seduit, kalau banyak, burung pipitnya banyak, berapa duit? Dibandingkan kita masih jauh lebih berharga daripada yang banyak seperti itu. Banyak seperti itu pun masih terbeli, masih bisa dibayar. Ada harganya. Tetapi kita tidak mungkin terbeli. Harganya sangat mahal. Ciptaan Allah yang spesial. Nah, apa sebenarnya Tuhan Yesus ingin sampaikan di sini? Di sini kita lihat antara lain bahwa kita ini sebetulnya sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus itu sangat bernilai dan berharga di hadapan Tuhan. Walaupun kadang-kadang dunia meremehkan kita, dunia menyepelekan kita, dan menganggap kita ini murahan dan sebagainya. Tidak masalah, itu kan kata mereka. Tapi di hadapan Allah, kita semua ini sangat bernilai, sangat tinggi nilainya. Itulah sebabnya Allah sangat mengasihi kita. Burung pipit itu ada harganya. Bukan tidak ada harganya. Walaupun murah sekalipun tapi ada harganya. Dan tidak akan burung pipit itu tinggal main comot saja. Tapi harus dibayar, dibeli. Berbeda dengan kita. Harganya ini sangat tinggi. Kita bernilai di hadapan Tuhan. Dan kalau kita ini sangat spesial di hadapan Tuhan, maka kasih Allah itu betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita camkan dalam kehidupan kita. Bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Allah melihat kita ini sangat berharga. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Nah, oleh karena itu jangan pernah ada di antara kita yang menganggap, oh aku ini kelas sekian kok di hadapan Tuhan. Tidak ada. Kita semua spesial, siapapun juga kita. Asal kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, mari kita bersyukur bahwa kita ini dikasihi Allah.
Ya tapi saya kurang pinter dibanding dengan si A, si B. Saya kurang cantik, kurang tampan dan seterusnya. Itu standar cantik, tampan dan sebagainya itu standarnya apa? Walaupun kepintaran itu pun seringkali juga, ya kalau kita lihat dalam terang firman Tuhan itu standarnya itu apa? Ya ijazah, itu kan dunia yang beri. Di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat ijazah. Tapi Tuhan melihat bahwa kita ini spesial. Kecakapan kita, kepintaran kita, dan sebagainya. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus yang memberi wisdom, hikmat kepada kita. Itulah sebabnya mari kita jangan pernah dalam hal ini kita merasa berkecil hati atau kita ini merasa wah kita kelas tidak ada artinya di hadapan Tuhan dan sebagainya. Bukan menyombongkan diri, bukan aku pintar kok, aku hebat, bukan. Kita ini spesial di hadapan Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan selanjutnya, kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita, Dia tidak akan menelantarkan kita. Dia memelihara kita, menyayangi, memperhatikan kita. Tuhan Yesus katakan di sini, dalam ayat yang ke-29 tadi, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Burung pipit yang tadi ada harganya yang murah tadi, itu tidak akan jatuh sendiri di luar kehendak Bapa. Artinya apa di sini? Yang murah seperti itu aja juga diperhatikan oleh Bapa, dipelihara. Apalagi kita semua. Nah itulah sebabnya dalam ayat 31 dikatakan, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, kalau burung pipit yang murah seperti itu dipelihara, apalagi kita ini yang spesial. Kita ini akan lebih lagi dipelihara oleh Bapa yang di sorga. Itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, ya, karena ada Bapa yang memelihara, ada Bapa yang mengasihi kita, ada Bapa yang sangat memperhatikan kita. Burung yang murah itu aja, coba kita lihat, sepertinya tidak ada yang menggubris mereka. Mereka terbang ke sana kemari, cari makan sendiri dan seterusnya. Seolah-olah tidak ada yang menggubris. Padahal Tuhan Yesus katakan, mereka itu diperhatikan oleh Bapa. Tidak ada yang jatuh sendiri. Misalnya, ya entah terjadi apa dengan diri si burung ini tiba-tiba jatuh sendiri. Tidak akan. Dikatakan di sini, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Yang terjadi seringkali adalah justru jatuh karena dibedil sama manusia. Ditembaki sama manusia. Atau diketapel. Atau dijaring dan sebagainya. Yang jelas di sini adalah burung yang murah seperti itu aja terpelihara. Diperhatikan, apalagi kita. Sangat diperhatikan oleh Bapa. Itulah sebabnya kemudian dalam ayat 30 Tuhan Yesus lebih detail lagi mengatakan, rambut kepalamu pun terhitung semuanya.
Di sini kita lihat betapa Tuhan itu sangat-sangat memperhatikan kita. Dia tidak membiarkan, tidak ada penelantaran, pengabaian, pembiaran, tidak ada. Allah yang baik sangat memperhatikan kita. Sampai jumlah rambutnya pun itu terhitung. Artinya Allah tahu jumlahnya. Padahal kita sendiri yang punya rambut, yang punya kepala, belum tentu tahu jumlahnya. Ya, nah oleh karena itu di sini kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah sangat-sangat memperhatikan kita dan memelihara kita, menyayangi. Kita bersyukur, ini yang harus kita pegang. Jadi apapun dan bagaimanapun kita tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memperhatikan aku. Bahkan jumlah rambut pun terhitung dengan baik. Nah ini yang disampaikan firman Allah. Ya. Oleh karena itu, mari saat ini kita selalu bersyukur dan bersukacita di dalam Dia. Ya, mungkin saudara akan tanya, nah bagaimana kalau rambutnya jatuh ke bumi? Ya, kalau terhitung jumlahnya saja diketahui, kalau misalnya rontok satu pun ya pasti akan diketahui oleh Bapak. Pasti Bapak mengetahui, cuma memang di dalam ayat ini tidak ada pernyataan, memang dalam ayat ini ya, ataupun Tuhan Yesus yang menyampaikan, tidak ada pernyataan bahwa rambut yang rontok atau jatuh itu tidak akan jatuh sendiri tanpa seizin Tuhan. Ya, apakah diizinkan atau tidak oleh Tuhan? Ya, tentunya mungkin saja ya. Namun di dalam ayat ini tidak ada statement seperti itu. Itu aja yang harus kita pahami supaya kita tidak keliru. Nanti kita mengatakan, rambut kita tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan. Nah, terus kalau ada orang tanya, siapa yang bilang? Tuhan Yesus yang bilang, di mana? Nah, kita coba cari, enggak ada di sini ya. Tapi secara implisit tentunya, kalau jumlah rambut saja terhitung, ya, hilang satu pasti ketahuan. Ya, jadi Bapak pasti tahu akan hal ini. Cuma kita jangan keliru memberi pernyataan. Ini implisit, ada yang eksplisit, ya, ada yang implisit. Nah, secara implisit tentunya ya rambut yang jatuh itu diketahui juga oleh Bapak. Dan ya kalau Bapak tidak mengizinkan rontok ya tidak akan rontok ya. Oleh karena itu kita harus pahami ini dengan benar supaya kita tidak salah langkah. Memang ungkapan ini ada di dalam suatu pengajaran, tidak salah, bukan salah. Ingat, ini bukan sesat atau salah, bukan. Tetapi implisit. Sumbernya berbeda. Kalau sumbernya Tuhan Yesus, ya ayat 29, ayat 30 ini. Tapi kita harus tahu ada sumber lain ya, yang secara implisit mengungkapkan ini. Antara lain ada di dalam pengajaran yang dibukukan kemudian yang disebut Katekismus Heidelberg.
Nah, ini merupakan pengajaran yang disusun oleh ya orang-orang yang ahli dalam hal ini. Memang ada di sana dicantumkan bahwa sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ada di situ. Tapi ini kan bersumber pada pengajaran tersebut. Jadi kalau kita menyampaikan, kita jangan keliru. Oh, sumbernya ayat 30. Nah, begitu dicari enggak cocok ya. Karena ini implisit. Bukan salah, enggak masalah. Saya juga percaya bahwa rambut kita ini tidak akan jatuh sendiri tanpa seizin Tuhan. Artinya apa di sini? Yang penting adalah bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Demikian ya. Jadi dalam hal ini bukan salah, tapi kita harus mengerti mana yang eksplisit, mana yang implisit. Sumbernya dari mana supaya kita jelas ya. Jangan sampai kita mengatakan A sumbernya dari B. Kita mengatakan B sumbernya dari C. Lah itu kan nanti kita yang mengalami kesulitan. Kalau memang A sumbernya A, ya memang demikian halnya. Yang disampaikan Yesus, ya ini yang dicatat dalam ayat 30 ini. Ya. Nah, masalah rambut itu jatuh atau tidak, itu tergantung. Ya. Ada yang rambutnya rontok karena malnutrisi, ada. Ada juga yang rambutnya dicabuti, ada, dan sebagainya. Ya, itu urusannya lain sih ya. Tapi yang jelas Matius pasal 10, mulai ayat yang ke 30 ini, 29, 30, itu berbicara mengenai bagaimana Allah itu sangat memperhatikan kita. Sampai jumlah rambut dihitung. Tapi tidak dicantumkan di sini mengenai rambut yang jatuh. Ya kita tahulah bahwa rambut itu ada yang rontok, itu normal. Ya. Apakah itu diizinkan Tuhan? Tentunya demikian. Tapi hendaknya kita tidak menyampaikannya sebagai kata Tuhan Yesus. Karena yang disampaikan Yesus hanyalah terhitung saja. Ya, puji nama Tuhan. Lebih dari semuanya itu, kita lihat bahwa yang pertama-tama tadi kita adalah spesial di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana Allah itu sangat memperhatikan kita, memelihara kita. Menghadapi situasi seperti ini, tidak perlu takut. Karena kita ini spesial dan diperhatikan oleh Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Percaya kepada Dia. Tidak akan nanti ada virus corona atau virus apapun yang bisa menyentuh kita. Karena kuasa Tuhan melindungi kita semuanya. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik untuk kami. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Engkau sangat menyayangi kami, memelihara dan memperhatikan kami. Oleh karena itu sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Kami sehat, tidak akan sakit-sakitan. Dan tidak ada virus COVID apapun juga yang bisa menyentuh kami Tuhan. Kuasa darah Yesus melindungi kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.